Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anjura. Biasanya saya dipanggil Delia. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya berkesempatan membahas mengenai ragam bahasa. Nah, ada yang tahu nggak sih teman-teman ragam bahasa itu apa? Kita langsung ganti slide aja, karena di slide berikutnya ini ada pengertian ragam bahasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Suwito, ia menyatakan bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Selanjutnya itu, menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana situasi dan bidang pemakaian bahasa. Selanjutnya itu masih ada pengertian ragam bahasa, tapi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta medium pembicaraannya. Nah, pengertian ragam bahasa itu dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi, permasalahan yang ingin disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang terakhir itu ada medium atau sarana yang digunakan. Dari keempat aspek tersebut, kita lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan. Selanjutnya ini ada ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya nih teman-teman. Dalam berdasarkan ini, ragam bahasa terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada ragam bahasa formal, terus ragam bahasa semi formal, serta ragam bahasa non formal. Dari 3 hal ini, kita dapat membedakan dalam beberapa hal. Yang pertama, ada pokok masalah yang sedang dibahas, hubungan antara pembicara serta yang mendengarkan, kemudian medium bahasa yang kita gunakan, lingkungan pembicaraan sedang terjadi, serta ketika pembicaraan berlangsung. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi membedakan antara formal, semi-formal, serta non-formal. Nah, dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi, biasanya penulisannya ini menggunakan bahasa formal. Kalau kita dalam dunia perkuliahan, biasanya kita menggunakan bahasa semi-formal. Kalau non-formalnya, kita biasa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang secara informal. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas ragam bahasa berdasarkan mediumnya nih. Nah, ragam bahasa berdasarkan mediumnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa tulis serta ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis itu adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Nah, ragam bahasa tulis ini biasanya tuh bisa digunakan ke formal, semi-formal, dan non-formal. Nah, kalau ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya, seperti itu. Nah, kemudian dalam ragam bahasa terdapat juga nih yang namanya laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Nah, laras bahasa terbagi lagi menjadi beberapa laras. Yang pertama itu ada laras pendidikan. Laras pendidikan itu apa ya kira-kira? Nah, laras pendidikan biasanya itu digunakan oleh kalangan terpelajar dengan penulisan yang standar dan pelafalan yang benar. Ragam ini biasanya disebut juga sebagai ragam terpelajar. Kedua itu ada laras sosial. Nah,
ini biasanya bahasa yang dalam berkomunikasi ditekankan pada pergaulan tingkat sosial yang paling rendah sampai dengan tingkat sosial yang paling tinggi dengan norma dan kaidah bahasa yang disepakati bersama oleh tingkat sosial itu tersendiri. Kemudian ada laras ilmu dan teknologi. Nah, laras ini biasanya tuh digunakan dalam bidang keilmuan, ilmu eksakta atau ilmu non eksakta, dan teknologi dalam karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang terakhir itu ada belum, masih ada dua lagi. Yang pertama itu ada laras sastra. Laras sastra itu bahasa yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan estetis dengan cara penggunaan pilihan kata secara cermat dengan gramatikal dan stilistika tertentu. Nah, yang terakhir nih baru yaitu laras niaga. Nah, laras niaga ini biasanya digunakan untuk menarik pihak konsumen agar dapat melakukan tindak lanjut dalam bekerja sama untuk mencari suatu keuntungan finansial gitu, teman-teman. Terakhir apa ya? Ya, udah habis nih teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu aja yang bisa saya bahas mengenai ragam bahasa serta penjelasannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.